Ibu, saya bisa kedengar jelas? Sudah, Bu. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, selamat datang di acara online seminar series 18 sesi kedua yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu, mari kita bangkitkan semangat kita semua di pagi hari ini. Semangat pagi. Pagi. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat pagi Ibu Dekan, Ibu Ratri Wahyuning Tias yang sudah hadir. Selamat pagi juga kepada Bapak dan Ibu Wakil Dekan yang mungkin hadir. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu Kaprodi dan juga Ibu-Ibu Ketua KK. Selamat pagi Ibu Sri Saraswati SEAK MAKCE selaku pemateri kita hari ini yang akan berbagi ilmu. Tidak lupa saya juga ingin menyapa Bapak dan Ibu Panitia serta semua rekan-rekan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Ruri Oktari Dinata yang akan memimpin jalannya acara seminar online hari ini. Acara seminar pagi ini direncanakan akan dilaksanakan hingga pukul 11 siang nanti. Namun sebelum acara inti kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran kegiatan kita hari ini dan untuk kesehatan serta keselamatan kita semua. Sembari tidak lupa kita selipkan doa untuk rekan-rekan kita yang saat ini mungkin sedang berjuang melawan COVID. Semoga segera diberikan kesembuhan. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih, berdoa selesai. Selanjutnya, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua untuk duduk tegak dan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Mars Telkom University. Kepada Bapak dan Ibu Panitia, dipersilahkan. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi, semua demi kemakmuran bangsa, masyarakat dan sejahtera.
Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita untuk asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Sri Saraswati. Namun sebelum itu, kita akan masuk ke sesi foto bersama terlebih dahulu. Kepada Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan yang masih belum mengaktifkan kamera, silahkan diaktifkan terlebih dahulu kameranya. Sesi foto bersama akan dipandu oleh Bapak Ibu Panitia. Kepada Bapak Ibu Panitia, saya persilahkan. Baik, Bapak Ibu, kami dari Panitia mohon izin untuk mendokumentasikan acara hari ini. Ada 3 slide. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir, 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati, mari kita masuk ke acara inti dari seminar online ini. Sebagaimana telah diumumkan sebelumnya, seminar hari ini mengambil tema yang sangat menarik, yaitu peran akuntansi dalam pelayanan kesehatan di era pandemi. Materi mengenai tema ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Sri Saraswati SEAK MAKCE. Agenda acara inti dari seminar ini terdiri dari penyampaian materi dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab serta diskusi. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita, Ibu Sri Saraswati, dengan membacakan CV singkat beliau. Ibu Sri Saraswati SEAK MAKCE, atau yang biasa kita panggil Ibu Sasas, berkarir sebagai dosen luar biasa sejak tahun 2005 hingga 2019. Nah, di tahun 2020, beliau mulai bergabung menjadi dosen profesional di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Pendidikan jenjang S1 dan S2 beliau peroleh di Universitas Pajajaran pada jurusan akuntansi, dan saat ini beliau sedang melanjutkan pendidikan S3 untuk doktor ilmu akuntansi di universitas yang sama. Pengalaman bekerja beliau selain menjadi dosen adalah sebagai pembuat sistem informasi akuntansi di Klinik Utama Perisai Husada Bandung. Hingga saat ini, beliau masih berkecimpung dalam industri pelayanan kesehatan. Wah, luar biasa sekali ya profil Ibu Sasas. Selain menjadi dosen, ternyata sampai sekarang beliau juga masih disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di industri pelayanan kesehatan. Baik, tanpa perlu berlama-lama dan berpanjang-panjang lagi, mari kita dengarkan pemaparan materi dari Ibu Sasas. Kepada Ibu Sasas, waktu dan layar saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu Ruri, terima kasih atas waktu yang diberikan dan perkenalan tentang saya yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada panitia seminar online yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat sharing mengenai topik yang sebentar lagi akan saya paparkan.
Sebelum saya memulai memaparkan tentang topik yang akan dibahas dalam seminar online kali ini, izinkan saya menyapa terlebih dahulu kepada Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University, Ibu Dr. Ratri, Bapak Wadek 1 dan Ibu Wadek 2, Ibu Farida, Ibu-Ibu Ketua Kelompok Kakak, Ibu Astri, Ibu Maya, dan Ibu Nidia, Kaprodi Akuntansi, Bapak Dudi, dan Ibu Kaprodi MBTI, Ibu Ratih, rekan-rekan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University, rekan-rekan mahasiswa, teman-teman saya dari dari beberapa rumah sakit dan klinik, teman-teman seperjuangan yang sedang berjuang di program doktoral akuntansi Unpad, dan ini juga saya lihat ada beberapa teman SMP saya dan SMA yang telah hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum saya memulai, saya mau izin share dulu PPT saya ya Ibu. Sudah bisa ya Bu? Oke. Sudah terlihat? Sudah Ibu, sudah terlihat. Baik. Baik, Bapak dan Ibu dan para pemirsa semua, pagi hari ini saya akan membahas mengenai sesuatu yang saat ini penyakitnya menjadi sebuah pandemi bagi dunia. Sehingga semua mobilitas dan aktivitas kegiatan tatap muka kita itu dibatasi. Perhatian kita semua tertuju kepada garda terdepan kemanusiaan, yaitu pihak tenaga medis yang bekerja di pelayanan kesehatan, yang sedang berusaha untuk menolong saudara-saudara kita yang memerlukan pengobatan terhadap penyakit ini. Tentunya mereka tidak bisa bekerja secara optimal jika tidak dibantu oleh suatu sistem pelayanan kesehatan yang komprehensif, terukur, baik secara medis maupun non-medis. Seorang tenaga medis tidak mungkin dapat memberikan pengobatan dan tindakan secara tepat jika tidak didukung dengan sistem operasional dan administrasi yang handal dan dapat dipercaya. Nah, pencatatan secara administrasi, baik itu keuangan, akuntansi, harus dicatat sesuai dengan standar yang berlaku agar mudah dipahami oleh penggunanya. Pada pagi hari ini, saya ingin sharing mengenai sesuatu yang berbeda dengan akuntansi yang biasanya saya ajarkan di kelas. Kalau di kelas, saya biasa menyampaikan contohnya itu adalah akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Sedangkan pelayanan kesehatan menghasilkan produk yang tidak berwujud, jarang disampaikan. Nah, sekarang bagaimana peran akuntansi dalam pelayanan kesehatan? Kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai peran akuntansi dalam pelayanan kesehatan di era pandemi. Topik pembahasan akan terdiri dari 3 subbab. Yang pertama adalah fungsi pelayanan kesehatan, yang kedua adalah peran akuntansi dalam pelayanan kesehatan, dan yang ketiga adalah peran akuntansi dalam pelayanan kesehatan di era pandemi. Baik, kita lihat pada slide pertama. Ini adalah headline yang saya ambil dari berita online dan media elektronik terkait pandemi. Pandemi yang terjadi pada saat ini begitu menakutkan. Menakutkan bukan saja bagi masyarakat dan pasien, tapi juga sebenarnya bagi pihak pelayanan kesehatan sendiri. Keadaan pandemi membuat pelayanan kesehatan diserbu dalam waktu bersamaan oleh pasien yang terinfeksi virus COVID-19. Mereka datang dengan keluhan yang berbeda-beda dan semua membutuhkan pertolongan yang emergensi, pertolongan yang segera. Itu pastilah membuat tatanan pelayanan kesehatan itu pada saat sangat berbeda dengan pada saat keadaan normal. Bahkan pada gelombang pertama, pelayanan kesehatan tidak siap menerima pasien-pasien tersebut. Banyak terjadi chaos di beberapa pelayanan kesehatan. Nah, sekarang bagaimana dengan fenomena gelombang kedua yang saat ini sedang kita hadapi bersama-sama? Beberapa rumah sakit di Bandung
Surabaya terpaksa menutup IGD-nya demi menyelamatkan para nakes dan pasien agar tidak terinfeksi karena kapasitas ruang rawat inap untuk pasien COVID-19 terbatas. Beberapa pelayanan kesehatan bahkan sudah tidak lagi menerima pasien non-COVID. Dan sehingga terjadi penurunan 80% pasien non-COVID ke rumah sakit. Di manakah mereka? Kita nggak akan bahas itunya ya. Demikian juga dengan lonjakan pasien menyebabkan pelayanan kesehatan harus menghemat oksigen karena pasokan oksigen terbatas. Ini benar-benar membuat pontang-panting keadaan di dalam pelayanan kesehatan. Lonjakan pasien COVID-19 ini juga membuat rumah sakit harus menalangi kegiatan emergensi pertolongan pada pasien COVID-19 dengan menggunakan uang kas mereka terlebih dahulu. Sehingga bisa dibayangkan, perputaran uang kas itu menjadi sebuah perhatian khusus pada saat ini di institusi pelayanan kesehatan. Karena klaim pembiayaan baru bisa dibayarkan oleh Kemenkes setelah bukti untuk klaim terpenuhi. Dan itu entah kapan. Walaupun sudah ada ya tertulis, semua dibayarkan oleh pemerintah, tetapi pembayarannya, waktunya kita belum tahu. Tidak bisa ditentukan ketepatan waktunya. Jadi ini bisa kita lihat, Kemenkes tunggak biaya rumah sakit per tanggal 5 Juli 2021 itu sampai dengan 37 triliun. Artinya pada saat itu pun juga rumah sakit harus menalangi terlebih dahulu untuk menolong pasien-pasien COVID-19. Oke, saya sekarang akan menyampaikan hal yang bukan mengenai penyakit ini. Tapi saya ingin mengajak melihat siapa di belakang yang membantu malaikat-malaikat kemanusiaan ini dalam menjalankan tugasnya menyelamatkan kehidupan manusia. Kalau ada istilah there is a man behind the gun, sekarang saya ingin menyampaikan ada suatu sistem yang baik di belakang pelayanan medis yang berkualitas. Saya ingin dulu mengajak semuanya untuk melihat bahwa mengenal lebih dekat, apa sih pelayanan kesehatan itu, khususnya di Indonesia ya. Definisi pelayanan kesehatan menurut WHO adalah tempat di mana ada peningkatan usaha dalam pencegahan, diagnosis, terapi, dan pemulihan terhadap sebuah penyakit. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 47 tahun 2016 pasal 1 bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia atau biasanya disebutnya dengan fasilitas kesehatan, Faskes, harus menyelenggarakan kegiatan yang bersifat promotif, yaitu pendidikan dan sosialisasi terhadap penyakit kepada masyarakat umum, preventif, yaitu bagaimana mencegah penyakit, dan jika sudah sakit, bagaimana agar penyakit tersebut tidak semakin parah, tidak ada komplikasi yang menyertai. Kuratif, yaitu pemberian pengobatan dan tindakan, sedangkan rehabilitatif adalah proses pemulihan pasien. Jadi yang disebut dengan pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan 4 kegiatan tersebut. Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan di Indonesia bisa diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Saya sekarang ingin menjelaskan lebih lanjut di mana fasilitas kesehatan di Indonesia dapat diberikan. Fasilitas di Indonesia, fasilitas kesehatan di Indonesia berdasarkan Permenkes nomor 47 tahun 2016 pasal 5 terdiri dari 3 tingkat. Tingkat pertama yaitu pelayanan kesehatan dasar yang diberikan biasanya di puskesmas atau klinik pratama. Tingkat kedua, pelayanan kesehatan spesialistik yang apabila tidak bisa ditangani sakitnya di tingkat pertama, dia bisa dirujuk kepada tingkat kedua. Tingkat kedua bisa berbentuk rumah sakit atau klinik utama. Dan tingkat ketiga yaitu pelayanan kesehatan yang tindakan dan pengobatannya subspesialistik. Di Indonesia
dikenal dengan sistem rujukan berjenjang. Ini adalah salah satu upaya untuk peningkatan kerjasama antar fasilitas kesehatan dalam memberikan pengobatan kepada pasien. Sistem rujukan berjenjang akan membantu menghindari penumpukan pasien pada salah satu jenis pelayanan kesehatan. Jadi sebenarnya sesungguhnya kalau kita sakit hanya flu, nggak boleh langsung datang ke rumah sakit tingkat ketiga, tapi harus datangnya ke tingkat pertama. Jadi misalnya ke puskesmas atau ke tempat praktek klinik pratama, ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana dengan struktur pembiayaan pelayanan kesehatan? Sekarang siapa sih yang membiayai pelayanan kesehatan di Indonesia? Sebelum era BPJS, struktur pembiayaan pelayanan kesehatan itu seperti ini. Bentuknya piramida seperti ini. Di sini, orang sangat miskin dibiayai oleh Jamkesmas, Jaminan Kesehatan Masyarakat. Orang miskin saja oleh Jamkesda, Jaminan Kesehatan Daerah. Nah, tentunya hal ini perlu prosedur pembuktian yang panjang. Kalau kita benar-benar miskin, itu benar nggak? Pemeriksaannya panjang, prosedurnya panjang untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jamkesda. Nah, bagaimana dengan orang yang mau mendekati miskin? Orang yang mendekati miskin itu tidak ada bahkan pada zaman sebelum BPJS di era struktur pembiayaan. Mereka harus menggunakan uang mereka sendiri sehingga menggunakannya adalah disebutnya dengan sistem pelayanan minimal. Jadi dengan keuangan yang terbatas, pengobatan yang diperoleh pun sangat minimal. Nah, bahkan pada saat itu ada anekdot bahwa orang miskin itu dilarang sakit karena begitu sulitnya prosedur yang harus dilalui dan begitu mahalnya biaya pengobatan. Sedangkan untuk masyarakat golongan menengah, baik PNS, TNI, atau pegawai swasta, itu dibiayai oleh Askes. Asuransi Kesehatan, ada Asabri, dan Jamsostek. Orang dengan status sosial mewah bisa mengikuti asuransi swasta. Dan yang lebih kaya lagi, dia bisa menggunakan uangnya sendiri. Tapi sejak adanya jaminan sosial kesehatan nasional, di mana telah diundang-undangkan pada tahun 2011, negara harus memberikan jaminan sosial dalam bentuk kesehatan dan ketenagakerjaan kepada rakyat Indonesia. Maka struktur pembayaran ini tuh sudah tidak ada. Sekarang semuanya dibiayai oleh BPJS dan asuransi swasta. Negara menunjuk BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini sebagai badan yang mengawasi terselenggaranya pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa lagi melihat status sosialnya. Nah, BPJS Kesehatan wajib diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia per tahun 2019. Dan prinsip jaminan kesehatan nasional itu adalah sesungguhnya adalah orang kaya bantu orang miskin, orang sehat bantu orang sakit, orang kuat bantu orang lemah. Sekarang kita lihat bagaimana sekarang dampak dari adanya penyelenggaraan jaminan sosial dalam bidang kesehatan kepada industri rumah sakit. Ya. Apa? Ya, halo. Kenapa, Pak? Suaranya tidak terdengar? Suaranya putus-putus, Bu. Aku nggak bisa. Ada apa, Ibu Ruri? Masih di mute, Bu Ruri, punten. Iya, Bu, suaranya putus, punten. Udah lama putus-putusnya. Ini coba kayaknya udah bisa deh, Bu. Yang tadi sudah tersampaikan belum, Bu? Slide yang sebelumnya. Udah, tapi putus-putus, Bu. Cuman nyampe sih. Saya lanjutkan saja ya, Ibu ya. Iya, Bu. Nanti saya kasih tahu lagi. Ya. Dampak dari adanya penyelenggaraan jaminan sosial
terhadap industri rumah sakit seperti apa? Pasti tentunya menyebabkan jumlah hunian rumah sakit meningkat. Karena peserta BPJS terlindungi semua dengan asuransi nasional, sehingga mereka dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis di setiap rumah sakit sesuai dengan kelas yang dia. Siapa saja rumah sakit yang wajib menerima peserta BPJS, yaitu rumah sakit milik pemerintah dan daerah. Sedangkan untuk rumah sakit milik swasta dihimbau untuk menerima juga peserta BPJS. Ini ada di dalam peraturan BPJS nomor 1 tahun 2014. Nah, sekarang BPJS karena sekarang sudah wajib diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia, yang mampu wajib membayar premi sesuai kemampuannya dengan kelas yang dipilihnya. Nah, bagaimana bagi yang tidak mampu? Bagi yang tidak mampu dibiayai oleh negara. BPJS itu menggunakan 2 jenis pembayaran kepada rumah sakit yang menerima peserta BPJS, yaitu dengan sistem kapitasi. Kapitasi itu adalah sejumlah uang nilai tertentu yang diberikan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di pelayanan kesehatan tersebut. Nah, biasanya kapitasi diberikan pada tingkat pelayanan kesehatan tingkat pertama. Tingkat pertama seperti puskesmas atau klinik pratama. Sedangkan Inasi Bijis itu singkatan dari Indonesian Cash Based Group, adalah tarif paket per grup yang dibayarkan BPJS sesuai dengan diagnosis, jenis penyakit, dan tipe rumah sakit. Dan lokasinya secara regional. Jadi gini maksudnya, sangat memungkinkan pembayaran Inasi Bijis itu berbeda untuk diagnosis yang sama. Karena si pasien berobat di kelas rumah sakit yang berbeda. Karena berbeda tipe rumah sakit dan letak juga mempengaruhi biaya Inasi Bijis. Kita bisa lihat di sini, ini adalah kelompok kelas rumah sakit berdasarkan tarif Inasi Bijis. Kelas D itu adalah kelas terendah, kelas A itu adalah kelas tertinggi. Dan adanya rumah sakit umum rujukan nasional, serta adanya rumah sakit khusus rujukan nasional. Ini adalah tipe 6 rumah sakit yang dibayarkan secara Inasi Bijis oleh BPJS. Oke. Saya lanjutkan. Pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Rumah sakit itu merupakan organisasi pelayanan jasa yang memiliki berbagai rantai kegiatan yang melibatkan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan persediaan yang digunakan. Perlu banyak pihak untuk membuat perputaran bisnis ini berjalan dengan baik. Pihak yang terlibat dalam perputaran bisnis industri pelayanan kesehatan sangatlah kompleks. Pelayanan kesehatan tidak akan terlepas dari pembuat undang-undang, baik negara, presiden, maupun Kementerian Kesehatan dan Keuangan. Siapa lagi sekarang yang memutar roda industri bisnis kesehatan ini? Karyawan. Karyawan adalah hal yang paling penting dalam perputaran industri pelayanan kesehatan. Mereka harus dapat bekerja sama dengan baik antara dokter, perawat, dan karyawan non-medis untuk memenuhi kebutuhan pasien. Kemudian yang berikutnya adalah siapa? Pasien. Pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan dan pengobatan untuk sakitnya menjadi sumber pemasukan bagi pelayanan kesehatan. Jadi pasien ini adalah sumber pemasukan nomor 1 bagi industri pelayanan kesehatan. Ya. Kemudian yang harus kita lihat lagi apa? Nah, pembayarnya, dengan apa pasien melakukan pembayaran? Apakah dengan menggunakan asuransi nasional, yaitu BPJS, asuransi swasta, atau menggunakan uang pribadinya? Dan yang paling penting adalah hubungan dengan pihak ketiga atau supplier dalam
pengadaan obat dan alat kesehatan agar pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan. Sekarang, siapa saja sumber daya yang terlibat dalam pelayanan kesehatan? Yang pertama adalah terdiri dari tenaga kesehatan medis, yaitu yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung, yang terdiri dari dokter, perawat, fisioterapi, farmasi, analisis lab, dan non-kesehatan, yang tidak langsung memberikan pelayanan kesehatan. Jadi tenaga non-kesehatan ini adalah yang menjadi sebenarnya kunci dalam mengurus secara administrasi dan operasional pelayanan kesehatan. Tenaga administrasi yang terdiri dari finance, accounting, dan billing menjadi kunci dalam mengendalikan perputaran usaha ini. Merekalah yang disebut dengan nakes. Jadi tenaga medis dan tenaga non-medis yang bekerja dalam industri kesehatan itu disebut dengan tenaga kesehatan. Seluruh human capital ini di dalam pelayanan kesehatan membuat sebuah mekanisme pekerjaan harus dilandasi atas dasar kepercayaan, transparan, dan teamwork untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Jadi sumber daya manusia di dalam pelayanan kesehatan itu adalah kunci. Nah, sekarang saya mulai masuk ke dalam topik berikutnya, yaitu peran akuntansi dalam pelayanan kesehatan. Sekarang kita lihat, seberapa besar nilai peran akuntansi di dalam pelayanan kesehatan. Industri pelayanan kesehatan itu merupakan pelayanan yang sangat kompleks, baik menyangkut pelayanan medisnya, juga operasionalnya. Karena apa? Karena satu, pelayanan kesehatan itu hak undang-undang, presiden, menteri kesehatan, keuangan, menyangkut pajak, dan harus siap selalu untuk diaudit. Ya. Yang kedua adalah karena pendapatan yang diperoleh oleh pelayanan kesehatan yang didapat dari pasien, maka kita harus fokus benar-benar dari mana pasien tersebut akan melakukan pembayaran. Sehingga yang namanya kita harus keep track of incoming money, kita harus benar-benar fokus kepada uang yang masuk. Mencatat dengan baik uang yang masuk. Kemudian juga mengklaim tagihan kita kepada pihak asuransi, baik itu nasional maupun swasta, juga harus fokus terhadap kewajiban yang dibayarkan. Karena pencatatan yang benar akan membantu fasilitas kesehatan bertahan dalam bisnis ini. Sehingga tujuan untuk dapat terus mengobati pasien tercapai. Nah, siapa yang bisa melakukan ini? Diperlukan individu yang terlatih, yang paham akuntansi di dalam pelayanan kesehatan. Untuk menangani tugas-tugas ini, pencatatan akuntansi yang benar sesuai dengan PSAK akan sangat membantu para pemimpin perusahaan membuat keputusan yang lebih baik untuk organisasi. Nah, sekarang kita lihat. Ini komputer saya nge-hang sebentar ya. Baik. Sekarang kita lihat bagaimana kesehatan sekarang begitu pesatnya berkembang di Indonesia. Kalau kita lihat dari gambar ini, sebentar. Nggak bisa jalan. Dari gambar ini kita lihat bahwa kemajuan jumlah pasien yang masuk, yang dapat terlayani di dalam industri pelayanan kesehatan, di dalam 3 tahun saja penggunaan BPJS sudah naik hingga 28,86%. Bagaimana dengan
Bagaimana dengan sebentar ya. Bu, saya ada masalah ini, Bu. Ibu Ruri, saya keluar dulu ya, Bu. Saya ngehang. Iya, Bu. Gimana caranya, Bu? Saya nggak bisa nge-stop. Filenya Harus share dulu. Stop share. Filenya bisa dikirim ke host saja, biar hostnya yang nampilin. Iya, tunggu. Boleh. Sudah ada kok di host. Tapi sebentar. Ini coba. Sebentar ya. Kenapa ya, Bu Ruri? Sebentar. Ibunya nggak bisa stop share, Bu. Nggak bisa stop share, nggak bisa melakukan apapun. Saya boleh dikeluarin dulu. Saya kalau keluar pun saya nggak bisa lihat nih sekarang. Saya gimana mau keluar. Oke, sebentar ya, Bu. Yang Mbak Ruri bantu. Kenapa ya? Ya, Jeng Peluri ya membantu. Mbak Ruri ya. Punten kami keluarkan dari panitia aja ya, Bu. Ini sudah keluar, Bu. Maaf ya Bapak Ibu semua. Saya nggak bisa, sebentar, saya nggak bisa, ini hang, nggak bisa goyang sama sekali. Saya tolong gimana caranya supaya saya keluar dulu sebentar untuk mengaktifkan. Di-kick aja bisa nggak dari host? Jangan di-kick. Nanti saya nggak bisa masuk lagi. Oh gitu. Tapi kenapa nggak bisa live ya ini? Iya, maksudnya di-kick itu biar, oh iya benar. Tapi bisa. Nanti nggak bisa masuk lagi ya? Live-nya ada di bawah, Bu Sasas. Iya, tapi nggak bisa. Aku nggak bisa mengaktifkan apapun. Apa? Terlalu banyak file yang dibuka berarti? Enggak. Saya nggak banyak. Oh, dimatikan dulu. Oke, saya matikan dulu ya, karena ini ada hang. Iya. Dari kantor ya, Bu? Pak Hen sehat? Lah, Bu Maya. Bu Ruri, Bu Ajeng, Bu Putri, jadi saya nggak absen. Iya. Ini malah kayak kau nggak kelihatan ya. Oh, di belakang ya. Ngumpet, Pak. Oh, yang laki nggak mau tampil muka nih. Tuh ada Pak Ahmad tuh. Oh. Pak D, apa kabar? Mukanya nggak kelihatan juga. Ngumpet. Ibuku, Bu Kakak. Sehat Ibu. Sehat tanpa obat. Itu trademark dari buah batu tuh. Pak Hen nanti siang ada training lagi Pak Hen IDPMI. Oh ada ya? Iya. Jadi pagi-pagi senam dulu Bu. Oh iya, sehat Pak Hen. Sehat. Ya. Mestinya sharing di sini, sehat tanpa obat. Oh, karena nanti kalau saya tampil terus bosan. Enggak lah, kalau Pak D, kalau ada instruksi siap. Tuh ada Pak Adi. Oh, mana sedang nih? Menjadi dirinya sendiri. Oh, orang Koreanya hilang, lalu lupa dia. Mas Al. Oh. Gak muncul. Si ganteng. Ada Pak, muncul Pak. Oh, muncul ya. Ada mukanya tuh. Dadah tuh ke Pak Hen tuh. Oh. Oh, pakai bahasa isyarat itu. Iya. Apa itu? Tapi Bu Maya nggak gerak ya. Gerak, saya ngumpet Pak. Sambil nunggu Bu Sasa nih. Biasa nih geng lantai 2 nih. Ini kayaknya ada ibu-ibu nakes ya. Bu Sasas bawatinnya. Dari kantornya Bu Sasas kayaknya. Iya. Sehat-sehat ya ibu-ibu. Yang kelihatannya soalnya ibu-ibu semua nih. Bapak-bapaknya ngumpet. Iya. Cuma Pak Adi aja kelihatan. Ibu Ajeng, saya sudah muncul.
Ibu, boleh ini enggak, Bu? Boleh Ibu saja yang share screen-nya supaya tidak terkendala lagi seperti ini. Baik. Sudah sampai mana ya tadi? Sudah sampai slide yang ke-12 ya. Baik, saya lanjutkan ya. Sekarang kita lihat. Halo. Halo. Iya, Ibu. Dengar? Sudah ya? Dengar, Bu. Sudah. Oke. Sebentar, sayanya yang belum ya. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana bisnis ini berkembang. Betapa pesatnya pertumbuhan industri pelayanan kesehatan sejak berlakunya BPJS. Di akhir tahun 2016 saja bisa kita lihat kan itu ada kenaikan sebesar 28,86% untuk jumlah pasien yang terlayani di fasilitas kesehatan. Bagaimana dengan di akhir tahun 2019 di mana pada saat ini seluruh rakyat Indonesia wajib menjadi peserta dari BPJS. Artinya apa? Artinya pelayanan kesehatan berkembang sangat pesat dan harus dapat melayani seluruh peserta BPJS. Tentunya ini adalah sebuah tantangan tersendiri. Bisnis ini benar-benar harus ditangani dengan sangat profesional oleh ahlinya agar bisnis dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Nah, bisnis di dalam pelayanan kesehatan ini memiliki hal yang unik, mempunyai tantangan yang sangat unik yang mempunyai kekhasannya. Slide. Pertama, dokter dapat meresepkan obat dan memberikan layanan tertentu terkait dengan sakitnya pasien. Suatu penyakit yang sama tetapi berbeda pasiennya, belum tentu pengobatannya yang diberikannya sama dan tindakannya sama. Mungkin saja pasien yang satu tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium, sedangkan pasien yang lain harus. Karena tidak adanya model terapi yang sama dari setiap pasien, maka sistem akuntansi yang benar harus ada untuk memudahkan transaksi berjalan secara terorganisir. Dicatat dengan benar untuk setiap transaksi perorangan yang bersifat sangat customized. Berikutnya, Bu. Oh, ini belum, Bu. Slide, Bu. Ini, Bu, ditekan, Bu. Oke, yang berikutnya. Pembayar pasien siapa? Apakah asuransi pemerintah, ini yang kedua, apakah asuransi pemerintah atau swasta? Pihak dokter dan akuntansi itu harus tahu berapa hak pasien yang dapat diterima dalam pelayanan kesehatannya. Karena sekarang era pembayaran di pelayanan kesehatan kan sudah kalau tidak menggunakan asuransi kesehatan nasional, menggunakan asuransi swasta atau mandiri. Tapi mandiri jumlahnya semakin sedikit nih. Jangan sampai pihak dokter dan rumah sakit menagihkan di luar haknya. Dan jika melampaui haknya, harus segera disampaikan ke pasiennya. Dan yang paling penting lagi, dokter dan tenaga medis itu harus, dokter dan tenaga administrasi ya, harus tahu apakah pemberian obat dan tindakan yang dibayarkan oleh asuransi itu benar, apakah coding yang ditetapkan oleh asuransi sudah benar, karena ketika kita berhubungan dengan asuransi, coding itu menjadi penting. Coding itu adalah password-nya agar tagihan kita kepada asuransi tersebut dapat terbayarkan. Sekarang, the health of the patient, kesehatan pasien. Pencatatan akuntansi dalam perawatan kesehatan sangat penting karena taruhannya sangat tinggi. Sementara akuntan harus yakin rumah sakit beroperasi dengan biaya yang efisien. Dokter selalu mempertahankan mutu pelayanan. Pasien enggak. Pasien selalu berharap sembuh. Pokoknya dia datang ke pelayanan kesehatan, saya ingin sembuh. Padahal misalnya dana dari pihak asuransi udah nggak ada. Pribadi juga udah nggak ada. Nah, dalam situasi seperti ini, akuntan itu juga harus inovatif. Bagaimana dia berkomunikasi dengan dokter dan harus menawarkan, harus banyak akal untuk menyampaikan kepada pasien bahwa tagihan mereka
untuk mereka sembuh ini belum tuntas ya, dan mereka harus membayar dari uang pribadi mereka, sehingga pihak akuntansi itu harus bisa menawarkan sesuatu rencana pembayaran yang baik. Kemudian supply chain management. Nah, di dalam rumah sakit, manajemen rantai persediaan sendiri adalah rangkaian aktivitas bisnis yang dijalankan mulai dari tahap perencanaan, pengendalian, ya, pengimplementasian, persediaan dari supplier obat dan alat medis yang diperlukan untuk melayani pasien. Nah, pada saat ini, inilah yang sangat krusial dalam pelayanan kesehatan di era pandemi ini. Yang ketiga, yang keempat, menggunakan sistem informasi dan teknologi informasi dalam industri perawatan kesehatan. Lingkungan pelayanan kesehatan itu tidak bisa mentoleransi adaptasi yang lambat terhadap kemajuan sistem informasi. Karena teknologi informasi di dalam memberikan pelayanan begitu dinamis, cepat berubah, sehingga semua perlu penyesuaian yang cepat. Perlu akuntan yang dapat memperhitungkan ini semua, kapan bisa diimplementasikannya, dan berapa banyak yang diperlukan untuk memenuhi pelayanan di dalam pelayanan kesehatan. Bahkan di era pandemi, pelayanan kesehatan itu harus lebih cepat lagi beradaptasi untuk dapat melayani pasien mungkin dengan cara online, karena pasien-pasien sekarang nggak berani datang ke rumah sakit. Rumah sakit harus segera meningkatkan informasinya, teknologi informasi terkininya untuk dapat melayani pasien secara online. Berikutnya, alat kesehatan, kenapa unik ya? Tantangannya unik di pelayanan kesehatan, alat kesehatan juga cepat berubah. Teknologi semakin maju, kebutuhan alat kesehatan sangat penting untuk pengobatan pasien. Perlu akuntan yang benar dapat menghitung berapa nilai penyusutan suatu mesin, hingga tahu berapa lama nilai pakai mesin tersebut. Dan yang terakhir adalah juga total quality management dalam pelayanan kesehatan itu adalah suatu cara atau pendekatan dalam upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan respon dari seluruh tenaga kesehatan yang bekerja untuk semua aktivitas yang dilakukannya untuk meningkatkan mutu pelayanan. Jadi apapun yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan semata-mata untuk meningkatkan mutu pelayanan kita. Setiap pelayanan kesehatan harus dapat bersaing dengan para kompetitornya dengan memberikan pelayanan terbaiknya. Apalagi di era BPJS ini, semua rumah sakit sudah menerima peserta BPJS. Yang membedakan adalah pelayanannya. Sehingga peran dari akuntan itu untuk membantu bagaimana proses ini harus dapat terus dijalankan menjadi sangat diperlukan. Karena dari pencatatan akuntansi yang baik dan benar, kita akan tahu seberapa baik pelayanan kesehatan kita. Baik. Slide berikutnya. Nah, sumber daya yang dialokasikan dengan baik, juga tagihan yang harus ditagihkan benar, sangat diperlukan dalam pelayanan kesehatan. Nah, inilah mengapa akuntansi itu penting banget, karena jangan sampai telat memberikan klaim atas pelayanan yang sudah kita berikan kepada pasien kita. Berikutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah akuntansi di bidang kesehatan berbeda dengan akuntansi pada umumnya? Kita lihat ya, kesamaannya sama-sama menggunakan pedoman akuntansi pencatatan dan pelaporan keuangan, bisa GAAP atau PSAK ya. Kita di Indonesia PSAK. Nah, akuntansi juga berperan sebagai penyedia informasi untuk pengambilan keputusan karena laporan keuangan itu akan membantu kita dalam planning, perencanaan. Dengan adanya informasi akuntansi, maka akan memudahkan manajemen untuk merencanakan masa depannya agar dapat terus berkembang dengan baik dan bersaing. Sedangkan controlling, mengontrol sangat penting karena tanpa batasan segala sesuatunya bisa salah. Dan jika hal-hal ini tidak diperbaiki pada waktu yang tepat, bisa jadi terlambat semua untuk diperbaiki dan tentunya akan merugikan Vaskes. Oleh karena itu, akuntansi membantu memastikan bahwa semua pedoman dan tujuan itu sudah dipatuhi. Jika belum dipatuhi, segera perbaiki. Misalnya kontrol, arus kas masuk, pendapatan, uang, arus kas keluar, sistem pembelian. Itu penting banget selalu dilakukan pengontrolan supaya jalannya
perusahaan dapat berjalan terus dengan baik. Organization and directing. Akuntansi membantu sebuah pelayanan kesehatan menjadi terorganisir dalam pengendalian asetnya. Sehingga dengan adanya pengaturan secara terorganisir, akan mudah untuk diarahkan. Apapun yang tidak diatur akan sulit kan untuk dikembangkan. Dengan adanya pelaporan keuangan yang baik, maka manajemen akan lebih mudah mengarahkan dan mengatur perusahaan agar tercapai tujuannya. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Jika semua planning, controlling, organization, dan directing sudah dikerjakan dengan baik dalam sebuah organisasi pelayanan kesehatan, maka dengan sangat mudah pengambilan keputusan dilakukan. Nah, ini adalah kesamaannya. Yang berbeda apa dengan akuntansi yang berlaku umum? Di sini perbedaannya. Di sini adalah karena kita harus memiliki akses untuk ke informasi medis pasien. Karena pihak administrasi itu harus tahu dengan benar diagnosis pasien apa. Karena itu menyangkut dengan codingnya. Coding diagnosisnya apa? Coding diagnosis ini menjadi penting karena inilah yang akan ditagihkan ke dalam asuransi. Asuransi apapun, baik dia swasta maupun asuransi nasional, coding itu menjadi sangat penting. Nah, disitulah adanya ethical clearance. Izin secara etik. Ini yang membedakan. Kita ini namanya rekam medis pasien itu kan sangat rahasia ya. Nggak boleh orang lain tahu, betul nggak? Jadi kita itu dengan sendirinya orang yang bekerja di dalam pelayanan kesehatan itu sudah harus punya moral hazard yang baik. Bahwa kita tidak bisa melakukan menyampaikan berita-berita yang tidak boleh kita sampaikan menyangkut rahasia pasien. Jadi di dalam hal ini, Departemen Akuntansi itu sangat penting untuk keberhasilan healthcare. Slide berikutnya, Ibu. Slide berikutnya. Oke. Aspek penting akuntansi dalam pelayanan kesehatan. Prioritas utama fasilitas kesehatan itu adalah memuaskan pasien yang dirawatnya. Itu pasti ya, kita tuh ingin memberikan selalu pelayanan yang terbaik untuk pasien-pasien kita. Terus kemudian apa? Untuk itu, untuk dapat memberikan pelayanan yang baik, kita harus selalu menjaga biayanya. Biaya agar seefektif mungkin. Cost efektif. Tepat. Jadi dalam hal ini efektif itu tepat dan sesuai. Agar fasilitas medis dapat bekerja secara efektif dengan potensi penuhnya. Jadi kalau misalnya biayanya itu efektif ya dan sesuai, mereka bisa bekerja dengan potensi sepenuhnya. Dan kemudian harus dapat memberikan pengobatan yang hemat, tetapi efektif. Jadi tantangannya yang bekerja di dalam dunia kesehatan adalah bagaimana kita harus dapat memberikan pengobatan seefektif dan seefisien mungkin, tapi tanpa menurunkan kualitasnya. Sehingga para dokter dan Departemen Keuangan itu harus bekerja bahu-membahu untuk meringankan rasa sakit pasien, baik secara finansial maupun fisik. Jangan sampai dia sembuh, tapi secara finansial dia harus bayar mahal. Karena itu tidak efektif dan efisien, sehingga komunikasinya buruk ya. Dan untuk menghindari itu, komunikasi di antara tenaga medis dan non-medis sangat diperlukan. Dokter harus disampaikan juga bahwa dok, ini kita tidak bisa memberikan treatment seperti ini karena di dalam asuransi yang dia ikuti oleh pasien, dia tidak memperoleh hak untuk itu. Jadi komunikasi skill yang baik diperlukan dalam proses pencatatan akuntansi di dalam dunia di dalam industri pelayanan kesehatan. Jadi komunikasi skill pun menjadi penting.
berikutnya, Bu Ajeng. Nah, sekarang tadi kalau dibilang di dalam dunia pelayanan kesehatan, itu yang paling penting itu bagaimana kita mengolah, memanage siklus pendapatan kita. Karena kita mendapatkan pendapatan itu utamanya tentu dari pasien. Nah, kita harus bisa mengatur dengan benar siklus pendapatan karena akan mempengaruhi industri kita untuk mengatur pembayaran, pengeluaran operasional, pajak, supplier, dan sebagainya. Jadi fast cash dilarang, abai. Karena tanpa pengelolaan pendapatan dengan tepat, operasional dapat terganggu. Nah, bagaimana manajemen siklus pendapatannya? Pertama adalah determining patient eligibility. Jadi menentukan kelayakan pasien. Apakah pasien yang datang dapat membayar biaya perawatannya? Kemudian, siapa yang akan membayar? Kelas berapa haknya? Nah, itu dari pertama tuh. Waktu kita sudah melakukan pemeriksaan di awal nih tentang pasien kita harus sudah men-screeningnya dengan hal seperti itu. Oh, ini pasien eligibility-nya seperti ini. Kemudian yang keduanya adalah menyampaikan informasi collecting patient copay. Jadi menyampaikan informasi terkait pembayaran kepada pasien beserta haknya. Jadi kalau dia mengikuti asuransi, ya, dia harus disampaikan haknya apa, ya, dan berapa yang bisa dia yang bisa dia dapatkan. Yang ketiga, making sure coding is conducted. Jadi ini di bagian akuntansi nih ya, kita harus tahu memastikan pengkodean diagnosis yang diberikan oleh dokter itu benar. Dan tindakan yang dilakukan secara akurat itu ada di dalam coding asuransinya. Yang keempat adalah collecting all payment, mengumpulkan semua pembayaran yang telah dilakukan pasien. Yang kelima, pelacakan klaim. Sudah sejauh mana klaim diverifikasi oleh pihak pembayar? Jadi kita harus tahu nih, kalau ketika kita ngajuin klaim kita untuk dibayarkan kepada salah satu asuransi, kita harus tahu sudah sampai di mana nih verifikasi dilakukan. Dan kita harus tahu following through on deny claim. Jadi kalau misalnya ada klaim yang ditolak, kita harus menindaklanjuti. Karena once ada klaim yang ditolak, itu akan berakibat kepada kerugian industri pelayanan kesehatan. Seperti itu. Itu adalah bagaimana kita, orang akuntansi, harus melakukan revenue cycle management di industri pelayanan kesehatan. Bagaimana dengan slide berikutnya? Bagaimana dengan manajemen siklus biaya? Nah, di sini kita lihat ya, ada perbedaan perspektif antara pihak manajemen dan dokter. Manajemen selalu menginginkan biaya bisa seefisien, setepat mungkin untuk dapat menekan kos. Sedangkan dokter bekerja seefektif mungkin agar dapat segera melayani pasien dengan kualitas yang baik. Ini yang sering menjadi permasalahan di dalam pelayanan kesehatan. Nah, saat ini di Indonesia, sejak diberlakukannya BPJS, maka tarif inasi bijis ini adalah sebagai jembatan dalam menangani perbedaan perspektif ini. Kendali biaya dan kendali mutu dengan parameternya adalah tarif inasi bijis. Sehingga semua mengikuti clinical pathway. Itu apa clinical pathway itu? Merupakan jalur yang harus disepakati bersama, yaitu yang merupakan terkait perawatan pasien secara tepat waktu dengan sumber daya yang sesuai, sumber daya dan tata laksana yang sesuai. Jadi input proses outputnya disesuaikan dengan tarif yang telah ditentukan oleh inasi bijis. Di dalam cost cycle management juga, kita harus memperhatikan apakah biaya yang kita keluarkan sudah memenuhi tujuan keuangan, ya, seefisien mungkin, ya. Kemudian yang kedua, mengelola biaya pasien. Jadi pengelolaan biaya pasien itu menjadi sebuah keharusan bagi pelayanan kesehatan. Yang ketiga adalah
cegah biaya pengobatan yang mahal untuk efektivitas biaya. Maksudnya gimana? Kalau misalnya ada obat sejenis, ya, tapi berbeda merek, tetapi adekuasinya untuk pasien sama, demi efektivitas kita jangan mencari yang mahal, tapi cari yang di bawah itu. Asalkan adekuasinya kepada pasien tercapai. Kemudian, yang keempat adalah menentukan pemasok obat dan alat kesehatan yang terjangkau, baik secara tempat dan biaya. Jadi, kita itu dalam salah satu untuk menekan biaya itu, kita harus punya supplier kita yang jaraknya dekat dengan kita, dan bisa segera untuk membantu kita menyediakan alat-alat yang diperlukan tepat waktu. Karena itu akan menghemat biaya dan juga tempat penyimpanan. Berikutnya, oke. Nah, ini adalah praktek akuntansi yang dilakukan di pelayanan kesehatan. Ini hampir sama dengan praktek akuntansi di umum. Yang pertama adalah ya ketika kita praktek di akuntansi di dunia kesehatan, di pelayanan kesehatan. Pertama kita juga membuat chart of account. Jadi akun akuntansi itu, perkiraan akuntansi itu harus dibuat. Dan itu harus dibuat secara konsisten dan terorganisasi. Jelas kalau kita konsisten kita gunakan akan terorganisir. Jadi kita akan tahu mana yang masuk ke dalam aset, ya, mana yang masuk kepada pendapatan, mana yang masuk kepada biaya. Itu harus konsisten kita gunakan. Kenapa harus konsisten? Agar mudah kita perbandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya. Dan kita tuh juga harus sering ya meninjau daftar akun yang ada di dalam pencatatan akuntansi kita. Apakah data akun tersebut masih digunakan atau tidak digunakan? Ya. Selanjutnya adalah perhatikan juga piutang dan fokus pengkodean. Jadi di dalam praktek di dalam dunia akuntansi di pelayanan kesehatan kita itu selalu piutang itu menjadi fokus ya. Karena sekarang ini hampir semua asuransi kan. Artinya apa kalau semuanya asuransi? Berarti piutang kita banyak. Itu harus kita pastikan bahwa piutang-piutang tersebut itu lancar. Jangan sampai mengganggu arus kas kita. Yang ketiga, selalu perhatikan laba rugi juga. Jadi setelah kita membuat laporan keuangan, kenapa harus cepat laporan laba rugi itu harus diperhatikan. Karena dengan mengetahui laporan laba rugi, kita tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Berikutnya, yang keempat, tunjukkan pemahaman mendasar tentang regulasi yang dikeluarkan pemerintah, Menteri Kesehatan, BPJS, pajak, dan sebagainya. Nah, orang akuntansi itu, mau nggak mau, kita tuh harus selalu update dengan peraturan-peraturan terbaru, baik dari Menteri Kesehatan, dari Menteri Keuangan, ya, dari BPJS juga, karena sangat mungkin sekali perubahannya cepat. Jangan sampai karena kita lalai tidak mengupdate tentang regulasi yang terbaru, klaim kita ditolak. Jangan sampai itu terjadi. Yang kelima adalah mengukur dan menyiapkan informasi keuangan dan non-keuangan. Jadi kita dengan pencatatan akuntansi, kita akan membantu manajemen dalam mengukur dan menyiapkan informasi keuangan dan non-keuangan. Selanjutnya yang keenam adalah menunjukkan keterampilan komunikasi yang efektif. Jadi kita tuh perlu banget di dalam pelayanan kesehatan, petugas administrasi dalam hal ini petugas akuntansi, ya, akuntan-akuntan itu harus dapat bicara dengan baik untuk bisa bekerja sama dengan para dokter dan mencapai tujuan perusahaan. Jadi apa tujuan perusahaan? Mendapatkan laba. Jangan sampai dokternya tidak paham sehingga dia mencatat diagnosis yang salah yang mengakibatkan diagnosis yang salah tersebut menyebabkan klaim ditolak. Berikutnya adalah explain, kita harus bisa menjelaskan peraturan dan standar penagihan, pengumpulan medis, kapan waktu klaim maksimal. Jadi jangan sampai lalai kita tidak segera membuat bukti untuk kita mengajukan klaim kepada pihak asuransi. Karena sangat mungkin ya di dalam dunia kesehatan itu pasiennya udah pulang,
Bill-nya belum selesai, belum jadi nih untuk kita tagihkan kepada pihak yang akan membayarnya. Jadi oleh sebab itu harus sangat berhati-hati, harus cepat bersamaan. Pasien dirawat kita harus sudah tahu berapa biaya yang dikeluarkan oleh pasien. Kita harus seperti itu. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, sekarang masalah apa yang dapat dihindari dengan bantuan akuntansi? Satu, melacak tagihan. Kalau kita melakukan pencatatan akuntansi dengan benar, kita sudah bisa nge-trace tagihan kita. Yang kedua, hindari tagihan tidak terbayar karena kesalahan dalam coding atau sebagainya. Karena itu semua akan menghindari kerugian. So, akuntansi menjadi sangat penting karena untuk menghindari loss ini. Oke, selanjutnya. Nah, topik berikutnya ini adalah topik yang menyangkut dengan peran akuntansi dalam pelayanan kesehatan di saat pandemi. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Akuntansi di era pandemi. Sekarang gimana nih akuntansi di era pandemi ini? Peran akuntansi untuk mengatur sumber daya sangatlah penting di dalam pandemi ini. Semua harus cepat untuk memutuskan atau bertindak. Apa yang bisa diberikan kepada pasien COVID-19? Keputusan cepat ini akan memudahkan para tenaga medis dalam melakukan pekerjaan mereka menyelamatkan jiwa pasien. Nah, sekarang di mana peran akuntansi? Kita harus tahu bahwa pasien-pasien datang saat ini yang datang menyerbu layanan kesehatan itu berdasarkan Permenkes nomor HK 0107 Menkes 4344 2021 itu semuanya dibayarkan oleh pemerintah. Nah, tapi ketika mereka datang kita kan nggak punya uang ya, pelayanan kesehatan nggak punya uang kan. Tapi kita harus menggunakan uang kita untuk dapat melayani mereka. Oleh sebab itu, peranan akuntansi dalam cash flow control sangat penting. Dan yang penting lagi, bahwa kelengkapan klaim harus dipenuhi untuk nantinya kita dapat menagihkan segera agar keuangan kita aman. Dan yang berikutnya adalah peranan akuntansi, limited claim submission time. Waktu pengajuan klaim yang sangat terbatas. Bersifat 14 hari. Jadi waktu si pasien datang nih kita tuh harus sudah langsung membuat bill, harus tahu apa haknya pasien, sakitnya apakah dengan penyerta atau tidak dengan penyerta. Bagaimana apakah dia memerlukan uang isolasi negatif atau tidak memerlukan. Itu harus cepat sekali pihak pihak akuntansi membuat itu. Karena ini limited claim submission time. Waktu pengajuan klaimnya itu sangat terbatas. Ya. 14 hari dari maksimal waktunya. Dengan jumlah pasien yang datang banyak ya. Kalau pasien yang datang cuma satu sih bisa cepat dilakukannya. Ini kalau datangnya 100 orang, 200 orang, luar biasa. Itu tantangan tersendiri. Kemudian, ketersediaan tempat tidur dan pembukaan ruang perawatan dan tempat tidur untuk pasien COVID. Ya, apakah dia menggunakan isolasi dan ICU. Jadi kalau di era normal, ketersediaan tempat tidur yang ada itu kan bukan untuk pasien-pasien dengan infeksi. Nah, sekarang pihaknya dari peran akuntansi itu harus cepat buka. Bahkan harus dia membuka ward-ward ya yang tadinya bukan untuk pasien-pasien COVID-19. Itulah yang menjadi tantangan bagi akuntansi saat ini. Peran akuntansi dalam membuat krisis COVID-19 ini dapat segera ditindaklanjuti dan direncanakan dalam organisasi. Jadi kalau pihak akuntansinya aja tidak bisa memberikan kepastian kepada manajemen untuk segera membuka ruang rawat inap baru untuk pasien-pasien COVID-19, how can help them? Bagaimana kita bisa membantu mereka menolong pasien kita? Seperti itu. Selanjutnya, sehingga manajemen biaya itu sangat penting karena kan tadi ya kita nggak punya uang. Maksudnya gini, ketika pasien datang, pasien COVID-19 datang, kita menggunakan our own pocket money dulu, uang kita sendiri, uang rumah sakit sendiri.
Nah, berarti kita harus kontrol biaya juga. Kita harus belajar dari gelombang pertama. Bagaimana mengontrol biayanya? Biaya yang terus kemudian apalagi sih biaya yang akibat COVID-19 ini? Biaya yang disebabkan oleh penurunan tingkat hunian pasien non-COVID. Jadi mungkin fenomenanya sekarang itu adalah hampir semua pelayanan rumah sakit itu untuk pasien non-COVID itu mengalami penurunan. Karena banyak rumah sakit yang terpaksa harus membuka ward-wardnya yang lain untuk menerima pasien-pasien COVID-19. Itulah yang jadi kita harus mempertimbangkan nih. Kita kan pasti terkena dampak ya dari pasien-pasien yang non-COVID yang tidak datang lagi ke rumah sakit. Bahkan untuk konsultasi rawat jalan pun enggak dibatasi. Makanya sekarang ada online ya. Terus yang ketiganya adalah memiliki banyak pilihan supplier obat dan alat kesehatan untuk pelayanan COVID-19 ini. Jadi kita ini dalam mengelola biaya termasuk harus punya banyak supplier obat dan alat kesehatan untuk membantu. Walaupun dalam kenyataannya saat ini karena sifatnya gelombang kedua ini luar biasa, secara bersamaan kesulitan, pelayanan kesehatan pun kesulitan. Contoh yang tadi ada kita lihat oksigen aja kita harus cari kemana-mana, bahkan nggak ada gitu, sampai menghemat-hemat untuk pasiennya. Nah, kemudian great cost concentration, kita harus konsentrasi biaya yang besar untuk ruang isolasi dan perawatan insentif. Jadi perawatan intensif ini ya, itu biaya yang dikeluarkan itu besar untuk ICU, untuk ruang isolasi. Kita harus fokus kepada ruangan itu karena akan ada biaya-biaya yang dikeluarkan ekstra dari seperti biasanya. Dan yang paling penting pun peranan akuntansi itu kita harus bisa memproyeksikan ketika semua kembali normal. Ruangan-ruangan yang tadinya dipakai untuk pasien-pasien COVID-19 sekarang dikembalikan lagi untuk menerima pasien-pasien non-COVID. Nah, itu kan harus dipertimbangkan kan. Bagaimana proyeksinya kita? Itulah peran dari akuntansi. Oke, selanjutnya. Nah, ini conclusion ya. Sudah sampai conclusion. Jadi kesimpulannya adalah akuntansi itu merupakan kebutuhan dasar dalam industri kesehatan. Komunikasi yang baik antar seluruh staf sangat diperlukan untuk menjalankan proses akuntansi dengan baik di pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pendapatan, biaya, dan kontrol kualitas, ya, kendali mutu dan kendali biaya adalah kunci dalam industri kesehatan. Di era pandemi, rantai pasok obat dan alat kesehatan menjadi sangat penting dan harus dikendalikan. Kemudian selanjutnya adalah penyajian laporan keuangan yang tepat dan cepat merupakan suatu keharusan untuk menjamin kelangsungan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Terakhir, peran akuntansi akan membuat krisis COVID-19 dapat ditindaklanjuti dan direncanakan dalam organisasi. Demikian, selanjutnya. Nah, ini terakhir saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah gambar yang dibuat oleh sahabat saya sejak SMP, Bapak Odi. Beliau adalah salah satu pemerhati sosial yang ingin dituangkan dalam gambar ini adalah keadaan saat ini. Ini adalah potret sosial yang terjadi. Semua orang menggunakan masker, dan kemudian kita mencari vaksinasi, ini di pelayanan kesehatan, semua juga harus menggunakan masker double ya. Nah sekarang kita lihat, kita ini sekarang melihat nakes adalah pahlawan bagi kita di saat ini. Kita sangat memerlukan mereka. Tapi mencari nakes saat ini sulit. Kenapa bukan kita saja yang berperan jadi pahlawan? Dengan konsisten dan disiplin menggunakan masker dengan benar. Insya Allah kita menjadi pahlawan kemanusiaan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sasas atas pemaparannya yang begitu menarik dan memperkaya wawasan kita semua ya. Sekarang Ibu, Bapak, dan rekan-rekan, kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Nah, saya persilahkan Bapak Ibu, jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung,
Mohon menggunakan fitur raise hand, dan saya akan panggil sesuai dengan urutannya untuk menyampaikan pertanyaan Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti saya akan sampaikan kepada Ibu Sasas. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, ini sepertinya sudah ada yang masuk di kolom chat ya pertanyaannya. Yang pertama dari Bapak Arif Partono. Yang saya heran ketika sudah beberapa hari di rumah sakit, kita menanyakan perkiraan biaya, rumah sakit itu tidak menjawab. Ada saja alasannya, harus tanya dokter lah, harus tunggu dari lab lah, dan lain-lain. Akibatnya ada rekan yang ketika hendak pulang tidak bisa karena tagihan bilnya di atas dari kesanggupan bayar. Harus cari pinjaman dulu, padahal ini rumah sakit besar, sebut saja Immanuel. Tidak mungkin mereka tidak punya sistem akuntansi yang tersambung dengan POS. Menurut saya, mungkin ada masalah non-akuntansi. Bagaimana menurut Ibu, jangankan apa yang tercover dan yang tidak tercover. Silahkan mungkin Ibu Sasas bisa menjawab pertanyaan dari Pak Arif. Pak Arif, terima kasih ya Pak Arif untuk pertanyaannya. Wah, ini pertanyaannya teknis sekali dan praktikal banget ya. Pasti bagi pasien aneh banget pasti. Kenapa kok kita mau pulang aja ditahan-tahan? Nah, inilah tugas dari petugas administrasi ya di lini terdepan dari pelayanan kesehatan. Dari awal tuh kita sudah harus menyampaikan sesungguhnya, Pak, haknya Bapak itu cuma sampai seperti ini. Jadi kalau misalnya Bapak mendapatkan pelayanan di luar itu, Bapak harus membayar dari uang Bapak sendiri. Kecuali kalau gini Pak, kalau misalnya dia pasien BPJS atau bukan Pak ini? Kalau dia pasiennya BPJS ya Pak, dia sudah per paket nih inasi bijisnya. Misalnya dia harus operasi karena pemasangan stent, operasi pemasangan stent di jantungnya. Rumah sakit yang bisa memberikan pelayanan dengan stent itu nggak semua rumah sakit, Pak. Rumah sakit tertentu. Nah, jumlah stand-nya misalnya dia harus dipasang 3. BPJS hanya membayar 1, yang 2 harus dia bayar terlebih dahulu. Dia harus bayar sendiri. Nah, itu memang harus disampaikan dari awal. Maka itu screening pasien di awal itu penting. Dan informasi yang disampaikan dengan jelas penting. Menjawab pertanyaan nggak, Pak? Mereka tidak jawab juga. Pak Arif, aku nggak terdengar suaranya Pak Arif. Pak Arif, silakan boleh ditanggapi Pak. Halo Bu, belum kedengar. Suaranya kecil Pak, punten. Oh gitu. Kok kecil? Halo, tes. Masih kurang jelas juga. Masih kecil Pak, jauh suaranya. Oh gitu, padahal udah nempel di notebooknya. Ya, jadi di kasus yang dialami teman saya itu, di awal dia menyampaikan sudah BPJS, kemudian di hari kedua dia menanyakan berapa pas mau pulang dia dapat tagihan yang bikin kaget gitu. Mungkin itu Bu. Kalau nggak terdengar ya mungkin nggak apa-apa lah, yang lain dulu. Baik, mungkin saya coba sampaikan ke Bu Sasas ya Bu, yang saya dengar tadi dari Pak Arif, pengalaman dari teman Pak Arif tadi sewaktu di rumah sakit, itu pernah tiba-tiba mau pulang, bilnya itu terlalu besar gitu Bu bayarannya. Jadi tidak menyangka mungkin. Mungkin di situ sih yang membuat Pak Arif bingung begitu Bu. Iya. Ya itu mungkin saja terjadi kalau dari awal tidak tersampaikan ya. Jadi memang itu yang tadi saya sampaikan di dalam pemaparan saya, bahwa penyampaian kepada pasien itu selalu berjalan, bahkan per hari itu harusnya sudah ada biayanya seperti apa, nggak bisa di akhir. Jadi pasien masuk dia sudah tahu per hari ini berapa biaya yang dikeluarkan untuk dia. Mungkin itu ya, karena harusnya seperti itu Pak Arif. Idealnya.
Nah, mungkin ini dalam keadaan sekarang mungkin ya Pak Arief, di era pandemi, semua orang tersibukkan, terfokuskan kepada pasien COVID-19, sehingga hal-hal ini mungkin terskip oleh pihak administrasi di rumah sakit tersebut untuk tersampaikan. Mungkin itu aja yang bisa saya bantu ya untuk yang ini ya Pak Arief. Karena memang kenyataannya kalau seperti itu, ya kembali lagi rumah sakit harus menawarkan metode pembayarannya, mungkin dengan cara dicicil ya, dan lain sebagainya. Memang juga harus disampaikan oleh saya, tapi nanti mungkin ya ada pertanyaan berikutnya mengenai bad debt terbesar di rumah sakit itu biasanya dari mana. Baik. Oke. Terima kasih Bu Sasa. Selanjutnya nih Bu, pertanyaannya cukup banyak Bu di kolom chat. Banyak sekali. Ini Ibu Sri. Banyak banget ini. Tapi kayaknya kita coba bacakan pertanyaan dari Ibu Sri Rahayu dulu. Nah, di era pandemi ini dapat dibayangkan tagihan atau piutang BPJS yang dicatatkan sangat besar, sementara pengakuan sebagai pendapatan juga besar, tapi belum terrealisasi. Bagaimana kita menyikapi laporan keuangan sebagai informasi dalam mengambil keputusan? Silahkan Ibu Sasa. Betul Ibu. Jadi seperti ini Ibu Sri Rahayu, selamat pagi Ibu. Ibu, di era pandemi ini hutangnya ada dua Bu. Hutangnya yang pertama adalah BPJS untuk pasien-pasien non-COVID, sedangkan pasien COVID itu adalah dibiayainya oleh Menteri Kesehatan, dalam hal ini Menteri Keuangan. Jadi dua Bu pencatatannya. Nah pengakuannya ini apa? Seperti pengakuan dalam proses pencatatan akuntansi, kita harus mencatatnya berdasarkan waktunya ya. Jadi walaupun kita belum menerima uangnya, tapi kita harus mencatat itu sebagai pendapatan, walaupun itu dianggapnya sebagai piutang. Jadi pengakuannya pendapatannya besar, tapi dia piutangnya pun juga kita catat. Jadi pendapatannya besar, memang pasti belum terrealisasi, akan terlihat dari mana? Akan terlihat dari piutangnya. Piutangnya pasti besar. Seperti itu, Bu. Dan kita akan selalu melihatnya nanti di dalam pengambilan keputusan, ketika kita melihat ke balance sheet, kita tahu nih, mana yang belum dibayar. Piutang terbesar mana yang belum dibayar? Oh, piutang dari A. Kita tahu, biasanya kita udah tahu nih polanya. Polanya hari ke-40 dibayar. Seperti itu, Bu. Jadi kita masih tetap bisa mengambil keputusan. Selama konsistensi dalam keadaan ekonomi kita berjalan dengan baik, BPJS masih bisa membayar seperti sekarang gitu ya. Mudah-mudahan 40 hari itu adalah waktu maksimal kita sudah bisa menerima uang kas kita. Seperti itu, Bu. Jadi bisa diproyeksi, masih bisa dilakukan proyeksi. Mudah-mudahan cukup menjawab, Ibu. Baik, Ibu Sri Rahayu. Mohon Bu Sasas. Sama-sama, Bu. Sudah menjawab ya, Bu. Baik, selanjutnya saya beralih ke yang raise hand dulu nih. Ada Pak Ama, udah raise hand dari tadi. Silakan Pak Ama, mungkin mau mengajukan pertanyaannya secara langsung ke Ibu Sasas. Oke, baik. Makasih Bu Ruri dan Bu Sasas. Kalau ya, ditulis nggak tersampaikan ininya, insight-nya. Jadi begini, tadi sudah dijelaskan bahwa piutang itu kan besar di rumah sakit, apalagi dengan adanya COVID-19 ini. Betul. Terus kemudian bagi rumah sakit negeri mungkin inilah biaya pegawai itu kan dibayarkan oleh pemerintah. Tapi kalau yang swasta kan dibayar oleh rumah sakit itu sendiri atau klinik itu sendiri kan. Artinya apa? Bahwa tadi yang Bu Sri, pendapatannya banyak, tercatat, tetapi kan piutangnya juga banyak. Betul. Sementara biaya yang real yang kita keluarkan kan banyak, real saat ini kan gitu. Nah, ini kira-kira kalau saya sebagai pengelola rumah sakit kan harus menyediakan modal tambahan ini kan, Bu? Betul.
supaya cash flow saya tetap berjalan, kan gitu ya. Betul. Nah, itu adakah angka yang normal? Karena sebelum COVID dulu kan BPJS juga delay-nya sampai 6 bulan, ya kan? Itu kan menguras biaya yang mestinya bisa efisien, tetapi mau tidak mau harus mendapatkan tambahan modal untuk mengcover cash flow-nya, kan? Betul. Nah, berarti kan nggak efisien. Ujung-ujungnya kan ke pasien. Jadi tarifnya harus naik kan gitu untuk mengcover biaya tambahan tadi yang non efisiensi. Nah, apakah ada yang di sisi normal dengan hadirnya BPJS itu ada angka benchmarknya begitu? Berapa yang harus kita sediakan kan gitu untuk mengcover supaya pelayanannya tetap jalan kan gitu ya. Betul. Nah, kalau bisa sih angka 100% uang yang kita punya kita bisa putar. Kalau bisa menjadi 120%, naik jadi 150%, kan begitu. Tapi faktanya kan BPJS delay itu kan. Walaupun tadi Bu Sasas bilang polanya sudah kita ketahui. Dengan mengetahui pola pembayaran BPJS itu, berarti kan kita harus ya mengelola delay itu kan. Apakah kita tambah atau dengan biaya tambahan dari pasien. Ah, ini gimana ini angka-angka yang dilakukan oleh fakta di lapangan para rumah sakit ini? Nah, boleh. Ini sebentar. Boleh, Pak? Ya, silakan, Bu. Nggak ada lagi, Pak. Sudah cukup pertanyaannya, Pak. Luar biasa ini pertanyaan praktis banget nih, Pak. Loh iya, jadi, karena ini real yang kami mau masuk ke sekali, dunia Pak. itu. Saya lagi cari. Itu angka-angka itu yang menakutkan. Kami mau masuk ke situ, BPJS nanti delay 6 bulan. Betul, Pak. Pinjem, nah, ini yang seperti pinjem uang ke bank untuk operasional, kan lucu. Kan gitu kira-kira. Oke, Pak, kalau benchmark yang pasti, saya nggak bisa menyampaikan berapa persennya, tapi betul bahwa kita harus memiliki cadangan dana yang bahkan di beberapa, saya nggak tahu ya, beberapa pasti kalau semakin besar institusi kesehatannya, tentu talangan dananya harus semakin besar. Dia harus kuat. Karena kalau nggak, misalkan saja ya, di klinik kecil aja, dia harus menalangkan kurang lebih 300% dari dana operasional yang biasa di era normal. Karena apa? Karena itu, Pak. Pertama, tiba-tiba mereka harus mengeluarkan uang untuk biaya APD bagi pegawai medis dan non medisnya. Itu salah satu. Kemudian juga adalah keadaan yang seperti saat ini menyebabkan semua beralih cara pelayanan kesehatannya yang tadinya mereka secara tatap muka sekarang ada dibagi dua, Pak, tatap muka dan online. Itu kan biaya juga ya. Walaupun ada yang online, ada yang tatap muka. Karena ada beberapa tindakan yang tidak bisa dilakukan secara online, harus dilakukan secara tatap muka. Benchmarknya saya tidak tahu berapa, tetapi talangan itu ada betul. Perlu sebuah institusi yang kuat dalam menghadapi ini. Pelayanan kesehatan harus didukung dengan keuangan yang baik untuk terus dapat menjalankan operasional perusahaannya. Mungkin seperti itu, Pak Ahmad. Oke, baik. Maksud saya, siapa tahu Bu Sasas punya angka-angka penelitian, sehingga... Belum, Pak. Kalau memang 300%, waduh. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Betul. Itu saya hanya bicara dari apa yang saya alamin ya, Pak ya. Iya. Tapi bukan menjadikan bahwa itu terjadi pada seluruh sektor. Mungkin ada yang lebih bahkan. Iya. 300% itu udah kayaknya minimal deh, Pak. Apalagi sekarang kalau rumah sakit rujukan COVID-19. Berapa dia? Makanya itu hanya orang yang punya uang dingin aja yang bisa tadi masuk di industri kesehatan kan? Ya Pak, industri kesehatan itu ini Pak, pekerjaan dunia tapi imbalannya dunia akhir Pak. Oh itu lain soal kalau itu. Nanti Pak Ustadz itu yang ikut bahas bagaimana peran ini peran Ustadz di industri kesehatan. Jadi itu ya, minimal 300 paling enggak ya.
Jadi 100% ngendap di BPJS, Ya. 100% operasional, yang 100% Operasional. sebagai cadangan. Itu baru aman ya. Cadangan jika terjadi sesuatu yang tidak menentu kembali. Ya, mestinya kita Betul, bisa Pak. mestinya bisa bikin 3 rumah sakit, terpaksa hanya cuma 1 kan? Ya, kurang lebih seperti itu. Kan gitu. Sementara yang lahir banyak terus, yang sakit tambah terus kan gitu. Nah, ini ya, ini permasalahan ke depan lebih banyak lagi kalau gini. Kompleks, Pak. Ya. Oke, terima kasih Bu Sasa. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih Pak Amam untuk pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu Sasa. Atau sudah nih Ibu-Ibu Panitia? Karena banyak banget di kolom chat saya lihat pertanyaannya. Sebentar. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Hendratno. Terima kasih Bu Sasa sharingnya terkait akuntansi industri pelayanan kesehatan. Pengen tahu sekilas kondisi umum tentang klaim. Yang pertama itu utang lancar IPK itu apa saja, kemudian operating ratio-nya berapa persen, dan bad debt pada umumnya berapa persen dari tagihan atau klaim. Oke, Pak Hendratno, izin saya jawab ya Pak, berdasarkan pengalaman saja ya Pak. Jadi kalau utang lancar, pelayanan kesehatan itu biasanya kita bekerja sama dengan supplier-supplier kita itu hingga 30 sampai dengan 60 hari. Makin baik reputasi kita, apalagi di era pandemi kemarin, kita dikasih toleransi loh Pak, hingga 90 hari. Jadi ya itu agak menolong kita dalam mengatur cash flow kita. Terus operating ratio-nya berapa? Operating ratio itu yang terbanyak di dalam pelayanan kesehatan ya Pak ya. Karena itulah semuanya. Kita kan operasional itu paling besar dalam perputaran industri pelayanan kesehatan. Yaitu mulai dari hulu ke hilir, itu semuanya adalah tindakan, semuanya memerlukan sumber daya yang besar, baik itu manusianya maupun alat-alat kesehatannya. Jadi berapa persen ditanya untuk operating ratio itu hingga operating ratio itu kurang lebih bisa mencapai, tar dulu, saya ingat 60% kayaknya ada deh. Teman-teman yang kerja di pelayanan kesehatan mungkin bisa memberikan insight di sini juga, ada yang mungkin bisa speak up, teman-teman saya yang hadir di sini, biasanya 60% lah untuk operasional. Kemudian bad debt umumnya berapa persen dari tagihan? Nah, ini ya Pak. Jadi kalau misalnya tagihan kita yang terbanyak itu kan sekarang kepada pihak asuransi jaminan kesehatan nasional. Itu nilainya yang terbesar. Kalau ditanya berapa persen dari total pendapatan kita, sekarang karena hampir semua industri pelayanan kesehatan, itu pasti menerima porsi terbesar dari BPJS. Mungkin bisa sampai 70%. Yang 30%-nya adalah orang yang mampu dengan membayar biayanya sendiri. Jadi bad debt-nya sekarang BPJS sedang baik-baik aja. Alhamdulillah. Tapi kami pernah mengalami BPJS tidak dibayar sampai 1,5 tahun gitu ya Pak. Bad debt-nya berapa persen? Cukup mengganggu cash flow kita tuh pada saat itu. Bisa sampai 60%. Teman-teman dari pelayanan kesehatan pasti tahu lah sampai berapa dia mengganggu kita. Ya. 60% bisa Pak Hendro. Mudah-mudahan menjawab ya Pak. Makasih Bu Sasa. Jadi yang pertama itu terkait dengan Pak Ama tadi ya. Sebetulnya nggak juga sih kalau pada nggak mau masuk ke IPK ini. Karena justru dengan pandemi ini optimisnya Ibu ya. Sebetulnya justru panen gitu ya. Betul. Justru panen. Jadi ini fungsinya peran dari manajemen rumah sakitnya. Ya.
Jadi kalau manajemen rumah sakitnya bisa mengelola cash flow, dia bisa mempertahankan OR-nya bagus, BDEP-nya minimal, ini sebetulnya peluang ini dengan Betul. Jadi hikmah yang diambil oleh teman-teman lembaga kesehatan dengan segala risikonya tentu ya Bu ya. Tapi saya kurang sependapat kalau yang tadinya tadi Pak Ama mau investasi 3 rumah sakit jadi 1 rumah sakit. Kalau menurut saya justru kebalik. Justru kalau mau 3 bisa jadi 5. Gitu ya. Jadi kira-kira itu aja. Jadi ini kalau diskusi panjang gitu ya. Cuma hikmah dari pandemi ini pihak kesehatan apapun dalam tanda kutip maaf ini ya panen. Barangkali itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Hendratno untuk pertanyaannya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaannya Ibu Astri. Nah, ini menyambung pertanyaan dari Bu Sri. Di industri healthcare, mana yang lebih kita jadikan acuan untuk pengambilan keputusan? Apakah laporan laba rugi atau laporan cash flow? Silahkan Ibu Sasas. Halo Ibu Astri, terima kasih Bu. Ini pertanyaannya nih Bu. Kalau saya secara praktikal ya Bu, kita tuh selalu nggak akan bisa lepas dari laporan cash flow Bu. Cash flow itu penting banget bagi kami, karena kita tahu seberapa besar kemampuan kita untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga yang harus kita bayar ya, itu baik karyawan kita maupun juga terhadap supplier-supplier kita ya. Jadi kita hanya make sure bahwa cash flow ini penting hanya untuk pegangan kita aman nih. Tapi laporan laba rugi nggak bisa terpisahkan. Karena laporan laba rugi itu meyakinkan kita bahwa we already doing right gitu Bu. Kita sudah benar di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Karena apa? Karena kalau sampai kita mengalami laporan laba rugi itu negatif nilainya, berarti harus segera ada perbaikan. Karena seperti yang tadi disampaikan bahwa inasi bijis ini kan dananya itu kan nggak sesuai ya. Jadi dia nggak peduli. Padahal satu pasien dengan penyakit yang sama membutuhkan tindakan yang berbeda-beda. Inasi bijis nggak peduli itu. Dia bayar kalau untuk orang dengan sakit tipes jumlahnya sehari 1 juta, kamu mau menggunakan itu untuk pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan ronsen dan lain sebagainya yang biayanya lebih dari 1 juta, dia nggak peduli. Nah, oleh sebab itu laporan laba rugi itu menjadi pegangan juga untuk tindakan melakukan pengambilan keputusan. Kalau cash flow itu untuk jaga-jaga kita, Bu. Jaga-jaga bahwa kita aman nih. Kita harus siap. Dengan ke depan nih bakal apa nih? Uang berapa lagi? Berapa banyak uang yang kita punya nih sekarang? Kita siap nggak kalau misalnya terjadi sesuatu, piutang belum dibayarkan, sampai berapa bulan kita kuat kalau piutang ini belum terbayar? Seperti itu, Bu. Mudah-mudahan menjawab ya, Bu Astri. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Ibu Astri pertanyaannya. Lanjut Bu, ini pertanyaannya cukup panjang. Aduh, dan ini mah Pak Kuntama ahlinya. Pak Kuntama ini mah beliau yang harusnya bicara. Disertasinya beliau ini. Nah, ini saya bacakan ya Bu. Aduh. Berbicara masalah akuntansi, orientasi utamanya pada laporan keuangan mencakup penyajian, pengungkapan, pengukuran, dan penilaiannya. Entitas sektor kesehatan di Indonesia terdiri dari beberapa bentuk badan hukum. Setidaknya terdapat 1 badan hukum PT, 2 badan hukum yayasan non-laba, 3 badan hukum BLU atau BLUD. Masing-masing punya standar akuntansi yang berbeda. Untuk PT yang berorientasi profit mengacu ke IFRS IAS atau SAK-ETAP. Untuk yayasan non-laba mengacu ke ISAK 35 yang menggantikan PSAK 45 dan untuk BLU atau BLUD mengacu ke SPAP nomor 13. Sehingga pelaporan keuangan tidak melulu mengacu pada standar akuntansi komersial. Nah, ini pertanyaannya nih, Bu. Pertanyaannya. Bagaimana akuntansi memastikan bahwa sektor kesehatan bebas dari potensi fraud yang terjadi di entitas kesehatan yang menjadi isu krusial pada saat ini, yaitu
Satu, isu pasien non-COVID menjadi di-COVID-kan demi memperoleh klaim perawatan COVID dari negara. Dan yang kedua, isu yang terjadi di beberapa sektor kesehatan terjadi di entitas kesehatan yang menjadi isu krusial pada saat ini. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, bagaimana akuntansi di sektor kesehatan dapat menjadi jembatan untuk laporan pajak terkait dengan beragamnya jenis badan hukum yang memiliki konsekuensi laporan keuangan fiskal dan perlakuan perpajakan yang berbeda karena terdapat beda waktu dan beda tetap antara akuntansi komersial dan fiskal. Ibu Sasa, silakan dijawab pertanyaannya ya, Bu. Ini sebaiknya Pak Kunta sebenarnya yang menjawab. Ini keahliannya beliau sebenarnya. Tapi Pak Kunta, ini nih untuk yang isu yang sekarang sangat luar biasa bahwa banyak rumah sakit yang meng-COVID-kan pasien, gitu ya, karena mereka mendapat klaim yang pembiayaan cukup baik dari Kemenkes. Tapi kalau menurut saya itu kan hanyalah sebuah anggapan dari masyarakat. Tidak semudah itu untuk meng-COVID-kan seseorang yang datang ke rumah sakit. Karena untuk mendapatkan klaim bahwa dia benar-benar menderita COVID, itu harus bukti yang kuat, baik secara medis maupun non-medis. Secara medisnya, dia harus hasil PCR-nya sekarang bahkan harus dinyatakan positif. Belum lagi hasil ronsennya seperti apa. Belum laboratoriumnya, di dimer, adakah pengentalan darah apa tidak kalau dia pasien yang dengan komorbid. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi kalau menurut saya ini mungkin hanya isu yang beredar di masyarakat. Tetapi tentunya saya yakin teman-teman yang bekerja di pelayanan kesehatan tidak akan sampai hati pasien non-COVID di-COVID-kan hanya semata-mata karena pihak manajemen rumah sakit menginginkan keuntungan yang besar dengan cara yang seperti itu menurut saya. Itu mungkin agak menyalahi etika ya. Itu nomor satu, mudah-mudahan menjawab ya Pak. Karena klaim asuransi untuk COVID itu ketat sekali ya Pak, yang harus disertakan. Yang kedua, bagaimana akuntansi di sektor kesehatan dapat menjadi jembatan untuk laporan pajak terkait dengan beragamnya jenis badan hukum. Nah, ini juga badan hukum dari perusahaan, dari institusi kesehatan itu kan seperti yang tadi disampaikan ya Pak ya, ada bermacam-macam. Nah, tentunya semua mengikuti aturan yang berlaku, aturan pajak yang berlaku. Kalau mohon maaf kalau saya kurang paham untuk institusi kesehatan di bidang milik pemerintah atau BLD, karena yang saya tahu saya masih di sektornya yang ini Pak, PT. Jadi benar-benar mengikuti peraturan yang ada seperti perusahaan badan saja, sama. Apakah ada koreksi fiskal? Ada. Kita melakukan koreksi fiskal untuk itu. Mungkin seperti itu, Pak Kunta. Mungkin Pak Kunta ingin menambahkan supaya kita mendapat insight. Ya, terima kasih Bu Sasas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Lama nggak ketemu Bu Sasas. Iya, benar. Makasih ya, Pak. Ya. Jadi gini Bu, jadi ini isu ini memang ada di beberapa daerah. Saya kebetulan untuk disertasi saya kan memang mengamati masalah yang terkait dengan aktivitas kegiatan fraud, potensi fraud yang terjadi di rumah sakit khususnya di BLUD Bu ya, di BLUD. Jadi ada beberapa kasus di beberapa daerah itu yang memang kemudian terindikasi, karena ini saya membaca dari laporannya BPK gitu ya. Jadi bukan karangan saya. Itu yang memang terindikasi ada sebuah aktivitas yang sebenarnya tidak patut untuk dilakukan, di mana kemudian ada beberapa pasien yang sebenarnya itu mereka bukan merupakan penderita COVID, tapi kemudian di-COVID-kan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga sesuatu hal yang terjadi pada era pandemi saat sekarang. Jadi begini, setiap daerah, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, ini sekarang kan ditekan sama pemerintah pusat untuk bisa mengendalikan wabah pandemi COVID di masing-masing daerahnya. Nah, terus kemudian yang terjadi saat sekarang ini, jadi laporan yang kemudian disampaikan kepada Satgas COVID
itu sebenarnya nggak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Ya. Jadi ini yang kadang-kadang kalau saya melihat dan mencermati dari apa yang kemudian ada, ini menjadi sangat mengiriskan gitu loh ya. Karena antara jumlah pasien yang dimakamkan karena COVID dengan jumlah klaim itu nggak nyambung, Bu. Mestinya kalau seseorang itu memakamkan katakanlah misalkan 200 pasien gitu ya. 200 pasien COVID yang kemudian mereka dimakamkan dengan protokol kesehatan, jumlah klaimnya kan 200. Nah, yang terjadi kemudian adalah bahwa orang-orang yang kemudian memakamkan itu mengajukan klaim karena mereka merasa belum dibayar. Jadi yang dilaporkan itu cuma 100, padahal yang dimakamkan sama mereka 200. Nah, ini terjadi di beberapa daerah. Dan ini menjadi sebuah catatan dari BPK ketika mereka melakukan pemeriksaan berkaitan dengan unsur COVID. Terus kemudian tadi berbicara kembali kepada masalah di laporan keuangan. Jadi memang kalau kita berbicara tentang masalah laporan keuangan, itu kita mesti harus memastikan terlebih dahulu jenis badan hukum yang kita hadapi itu apa. Apakah ini berorientasi kepada profit? Kalau dari paparan Bu Sasas tadi kan memang arah orientasinya ke profit ya Bu ya. Jadi lebih ke entitas perusahaan. Bentuknya mungkin PT. Nah, kalau PT kita bisa mengacu kepada IFRS IAS ataupun juga pada SHK etap. Itu pilihan yang bisa kita lakukan untuk kemudian mengimplementasikan unsur akuntansinya. Tapi kalau kemudian yang kita hadapi itu yayasan yang sifatnya non laba, karena ada beberapa rumah sakit yang pendiriannya itu mempergunakan badan hukum yayasan. Maka orientasi laporan keuangan yang harus kita siapkan dan kita buat itu adalah ISAK 35. Yang ini menggantikan dari PSAK 45 tentang akuntansi organisasi nirlaba yang dulu diterapkan. Nah, apa kemudian konsekuensinya? Model laporannya jadi beda. Satu, jadi penyajian, pengukuran, pengungkapan itu menjadi berbeda. Nah, karenanya ketika kita kemudian tadi disinggung masalah cash flow, unsur cash flow, laporan cash flow itu pun juga akan berbeda melihat dari badan hukum yang kemudian kita hadapi gitu. Di BLU, BLUD juga begitu. Nah, ini beragam hal yang kemudian ada di tempat kita pada saat sekarang. Nah, karenanya mungkin kalau menurut hemat saya, ini pendapat saya pribadi, bahwa pada saat kita berbicara tentang masalah akuntansi, itu harus orientasi badan hukum harus kita kedepankan terlebih dahulu. Kita mau ke badan hukum yang mana? Ya. Kalau badan hukum BLU, BLUD, itu nanti mengacunya kepada standar akuntansi pemerintahan nomor 13. Oh. Nah, itu yang sangat berbeda dengan akuntansi komersial yang kita pelajari ataupun juga kita pahami saat sekarang. Nah, ini juga konsekuensinya nanti ke masalah pajaknya juga, Bu. Ya. Jadi pajaknya juga itu nanti akan cenderung mengikuti dengan apa yang kemudian terjadi di dalam akuntansi komersial kita. Ya, nanti tentunya ada rekonsiliasi fiskal ya pada saat kita nyusun laporan SPT tahunan. Rekonsiliasi fiskal ini terjadi karena permanent different dan timing different yang saya sebutkan tadi, yang itu kemudian mengandung satu konsekuensi terhadap laporan pajak yang akan kita sampaikan di setiap akhir tahun pajak. Nah, tapi kemudian yang menjadi titik fokus perhatian kita yang mungkin ini perlu untuk dikaji lebih lanjut adalah bahwa sampai dengan saat sekarang di sektor perpajakan kita itu model laporan keuangannya seperti laporan keuangan komersial. Jadi kalau bicara masalah organisasi nirlaba yang bentuknya yayasan, nyusulnya adalah laba rugi. Padahal kita di yayasan nggak kenal namanya laba rugi itu. Arus kas ada, ekuitas ada, laporan posisi keuangan ada atau neraca. Tapi laba rugi nggak ada. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kemudian
saya melihat bahwa kita ini masih perlu melakukan beberapa kajian karena kita orang akuntansi, dan kemudian memberikan satu saran kepada otoritas untuk kemudian terutama di sektor perpajakan maupun di sektor akuntansi agar kemudian ke depan hal-hal yang terkait dengan unsur pertanggungjawaban di dalam laporan keuangan ini bisa kemudian benar-benar dipakai sebagai satu acuan untuk pengambilan sebuah keputusan. Itu mungkin aja Bu, tambahan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu Bu Sasas. Sama-sama Pak. Wah, luar biasa ya Bu Ruri insight-nya. Ya benar Bu. Wah hebat sekali ternyata. Pak Kunta pengetahuannya luar biasa. Baik, ini pertanyaan terakhir Bu. Mudah-mudahan terakhir Bu. Dari Pak Musli, seberapa besar potensi hedging bisakah diterapkan berkaitan penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan untuk efisiensi di masa pandemi? Hedging di sini maksudnya perlindungan untuk gini Pak, kalau yang saya tahu ya Pak, kita di istilah kesehatan tuh jarang menggunakan hedging. Tetapi adalah bagaimana sih kita untuk bisa melakukan penyediaan obat-obatan dan alkes gitu ya. Dengan cara apa kita bekerja sama dengan supplier-supplier kita? Satu, memang akhirnya goodwill itu penting. Nama baik sebuah institusi kesehatan itu sangat baik. Sangat diperlukan maksudnya. Kenapa? Kita bisa meminta kepada pihak mereka, karena biasanya mereka tahu nih polanya kita memesan obat itu seperti apa. Kita memerlukan persediaan obat-obatan, persediaan alat kesehatan seperti apa. Dengan tahu seperti itu, mereka membantu kita untuk menyimpankan dulu di mereka. Menyimpankan mereka, khusus untuk kita. Khusus untuk kita. Nah, itu sangat membantu untuk efisiensi dan mengatur arus cash flow kita. Itu Pak yang biasanya dilakukan oleh pihak institusi kesehatan. Mudah-mudahan menjawab ya Pak. Baik. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Muslih ya Bu. Ibu terima kasih banyak untuk pemaparannya. Sesi diskusi dan tanya jawabnya sudah selesai karena pertanyaan Pak Muslih tadi adalah pertanyaan terakhir. Pembahasan hari ini cukup menarik dan bisa terlihat juga diskusinya panjang, tanya jawabnya juga pertanyaan luar biasa banyak. Nah, sampailah kita di akhir acara ini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Sasas. Demikianlah acara seminar online kali ini yang membahas mengenai peran akuntansi dalam pelayanan kesehatan di era pandemi. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil seminar kali ini, yaitu akuntansi merupakan kebutuhan dasar di dalam industri kesehatan. Jadi di sini komunikasi yang baik antar seluruh staf sangat diperlukan untuk menjalankan proses akuntansi dengan baik juga di dalam pelayanan kesehatan. Pendapatan, biaya, dan quality control adalah kunci di dalam industri kesehatan. Dalam fasilitas medis, prioritas utama yang harus diperhatikan adalah kepuasan pasien. Caranya adalah dengan memberikan perawatan yang hemat biaya. Dalam hal ini, dokter dan Departemen Keuangan harus saling bekerja sama untuk memudahkan pasien, baik dalam kesembuhan penyakitnya juga dalam hal keuangannya. Nah, di era pandemi sendiri, rantai pasok obat dan alat kesehatan menjadi sangat penting dan harus dikendalikan. Begitu juga untuk cost manajemennya. Karena selain klaim juga memiliki keterbatasan waktu, pencairan klaim juga terkadang memakan waktu yang cukup lama. Penyajian laporan keuangan yang tepat dan cepat merupakan suatu keharusan untuk menjamin kelangsungan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Dalam hal ini, akuntansi berperan penting untuk membuat krisis COVID-19 dapat ditindaklanjuti dan direncanakan dalam organisasi. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sasa selaku pemateri hari ini, dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar online dari awal sampai dengan akhir. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf apabila dari penyampaian saya mungkin dan acara hari ini terdapat ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan.
Jangan lupa untuk Bapak dan Ibu mengisi link absensi dan feedback yang sudah di-share oleh panitia di kolom chat untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan jangan lupa juga untuk terus memantau channel-channel FEB untuk mengetahui kegiatan seminar online selanjutnya. Semoga kita semua dapat bertemu kembali di dalam seminar-seminar online berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf untuk segala kekurangan Ibu Ruri. Sama-sama Ibu. Terima kasih banyak. Mohon secara maaf juga. Teknis. Iya Ibu. Terima kasih Bu Sasa. Terima kasih Bu Maya. Bapak Ibu. Bu Sas, terima kasih. Nuhun. Pamit Bu. Turnuhun, Bu Sasas, Bu Ruri, Bapak Ibu semuanya.